Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, sehat semua bukan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di Tatap Maya di pembelajaran panen dan pasca panen. Silakan Rian pimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Rian. Ya, Bu. Baiklah Ananda semua. Akan mengingatkan adanya 5M. 5M yang pertama itu adalah mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Baiklah Ananda semua, sebelum Ibu masuk pembelajaran kita tentang menganalisis sarana dan prasarana panen, Ibu ingin Ananda mengingat kembali pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang bisa menjelaskan atau mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Linda. Tentang taksasi hasil dan faktor eksternal yang mempengaruhi taksasi adalah iklim, panjang rotasi panen, dan letak lahan, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi pembelajaran kita minggu lalu itu adalah tentang taksasi produksi tanaman kelapa sawit. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang 3.3, yaitu menganalisis sarana dan prasarana panen. Silakan Ananda lihat share screen yang akan Ibu berikan. Mengisi daftar presensi yang telah Ibu berikan di grup WA dan di grup GC-nya. Baiklah Ananda, kita masuk ke pembelajaran panen dan pasca panen, yaitu tentang sarana dan prasarana panen. KD yang akan kita kerjakan pada pembelajaran ini adalah menganalisis sarana dan prasarana panen yang digunakan. Kemudian KD keterampilannya adalah melaksanakan sarana dan prasarana panen yang digunakan. IPK yang akan kita capai adalah mengidentifikasi sarana dan prasarana digunakan, menguraikan sarana dan prasarana yang digunakan, mengkategorikan sarana dan prasarana digunakan berdasarkan fungsinya, dan yang keempat adalah melakukan sarana dan prasarana panen yang kita gunakan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses informasi, menanya, berdiskusi, dan presentasi demokrasi dan praktik, peserta didik dapat mengidentifikasi, menguraikan, dan melakukan sarana dan prasarana panen yang digunakan dengan penuh rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, selama proses pembelajaran bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baiklah Nanda, manfaat dari pembelajaran sarana prasarana kita hari ini, itu nanti peserta didik dituntut untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana panen yang tepat sesuai dengan jenis tanaman perkebunannya. Pendekatan dan model pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu tentang pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL. Sedangkan metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran ini yaitu adalah metode daring dan metode luring. Di mana pada metode daringnya kita sedang berjalan saat ini dan metode luringnya nanti kita akan melakukan praktikum mengenai pembuatan TPH. Baiklah Nanda, berikan tugas pada Ananda, Ibu akan mengingatkan kembali sistem penilaian pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Baiklah Ananda, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan men-share screen-kan materi kita.
Silakan Ananda lihat kembali sesi ini. Lihat gambar di monitor Ananda. Ya, Bu. Di sini Ananda adalah mengamati 8 gambar yang ada. Kemudian Ananda identifikasi dan Ananda uraikan gambar apa sajakah yang ada pada gambar tersebut. Gambar 1 apa, gambar 2 apa, sampai gambar ke-8. Ananda kerjakan LKPD yang sudah Ibu sharekan di grup WA dan grup DC-nya. Ananda semua sudah Ibu berikan kelompok masing-masing. Ada pada kelompok 1 itu mengidentifikasi dan menguraikan tentang tanaman kakao. Kelompok 2 itu tentang mengidentifikasi dan menguraikan tentang pada tanaman kelapa sawit. Dan kelompok 3 mengidentifikasi dan menguraikan pada tanaman karet. Ananda silakan bekerja berdasarkan gambar yang di atas tadi, itu termasuk sarana dan prasarana panen pada jenis komoditas pertanian yang mana. Baiklah Ananda, Ibu beri waktu Ananda 10 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi dan menguraikan peralatan, sarana, dan prasarana yang akan kita gunakan pada komoditas perkebunan berdasarkan kelompok Ananda masing-masing. Silahkan Ananda bekerja. Apakah sudah selesai Ananda? Udah, Bu. Udah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Udah, Bu. Kelompok 2? Udah, Bu. Udah, Bu. Kelompok 3? Udah, Bu. Baiklah Ananda, sekarang waktunya Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sarana dan prasarana panen tanaman kakao. Peralatan panen buah kakao antara lain gunting, digunakan parang. Sekian dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Ade. Kemudian Ibu beri kesempatan lagi kepada kelompok 2. Silakan siapa yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya? Ya, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Nabila, perwakilan dari kelompok 2, akan menampilkan hasil diskusi kami tentang analisis karakteristik hasil panen, sarana panen, prasarana panen dari kelapa sawit. Jenis komoditasnya kelapa sawit. Karakteristik hasil panennya yaitu kriteria matang panen yang tepat adalah minimal terdapat 5 brondolan di pinggiran kelapa sawit. Sarana panennya ada 1 dodos, 2 enggrek, 3 gerobak, 4 kampak, dan 5 tojo. Prasarana panen dari kelapa sawit yaitu 1. Pembentukan jalan pikul pada 2 tati panen. 3. Tempat pengumpulan hasil TPH. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penyadapan getah atau karet. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penyadapan getah adalah 1. Ember, 2. Pisau sadap, 3. Mangkok sadap, 4. Cincin mangkok, 5. Talang getah. Sekian diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi. Ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran panen dan pasca panen. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita 2 hari yang lalu, yaitu tentang sarana dan prasarana panen. Pada kesempatan ini kita bertemu yaitu untuk pembuatan TPH kelapa sawit. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Rian pimpin doanya.
Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Rian. Baiklah Ananda sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah pembuatan TPH kelapa sawit, di mana LKPD yang Ibu berikan kemarin sudah Ibu share di grup GC dan grup WA Ananda masing-masing. Pak, satu lagi. Nah, mulai dia panggil. Pas 3 meter ya. Berarti dari sini ke sini aja ambil. Berapa, Bu? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan pembuatan TPH tempat penampungan hasil kelapa sawit dengan ukuran 3 kali 4 meter. Gantian. 4 dulu. Demikianlah TPH tempat penampungan hasil kelapa sawit yang telah kami buat dari kelompok 1. Sekarang Ibu berikan kesempatan Ananda untuk bertanya. Silakan Ibu berikan waktu kepada Ananda. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhadiat Moinata. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat TPH yang benar? Jawab, Bu. Silakan Edi. Supaya daftar dan bebas dari gulma, Bu. Ya, silakan Joni. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, Bu. Mempersiapkan alat-alat yang digunakan. Baiklah, tadi pertanyaanmu Hadi, bagaimana cara membuat tempat TPH yang benar? Ya, tadi sudah dijawab oleh si Edi bahwa tempat TPH tersebut itu yang pertama dia bidangnya datar, kemudian yang kedua bebas dari gulma, dan yang ketiga itu alat dan perlengkapan atau sarana perlengkapan dalam pembuatan TPH tersebut harus lengkap. Apa saja alatnya? Itu ada cangkul, kemudian ada parang, ada garu yang kita gunakan untuk membersihkan tempat TPH tersebut sehingga terhindar dari gulmanya. Baiklah. Ada lagi yang bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan, Nisa. Apa sarana dan prasarana panen yang digunakan berbeda pada setiap tanaman? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Siti. Sarana dan prasarana panen yang digunakan pada setiap tanaman berbeda-beda karena setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi sifat maupun segi bentuknya. Ya, betul, 100. Jadi, pada setiap komoditas perkebunan itu mempunyai perbedaan sarana dan prasarananya. Itu terjadi karena setiap tanaman perkebunan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi bentuk maupun dari segi sifatnya. Baiklah Ananda, sebelum pembelajaran kita ini berakhir, Ibu persilakan Ananda untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama adalah sarana dan prasarana panen itu adalah seperangkat alat yang kita gunakan dalam kegiatan pemungutan hasil budidaya tanaman. Kemudian yang kedua, setiap komoditas perkebunan itu membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda-beda, di mana kita ketahui itu berdasarkan karakteristik daripada tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, tersedianya peralatan dan pelaksanaan yang lengkap akan sangat membantu dan mempermudah pemanenan di lapangan. Dan yang keempat, untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, maka perlu adanya mengidentifikasi sarana dan prasarana panen untuk setiap komoditas perkebunan. Dan baiklah Ananda, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang pembelajaran minggu depan, yaitu tentang teknik pemanenan tanaman perkebunan. Baik Ananda, silahkan Rian tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai, berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran Ananda di Tatap Maya hari ini. Kita
kita kembali lagi minggu depan. Makasih Ananda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.